Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Alhamdulillah. Sudah puas makan daging? Sudah ya? Jangan banyak-banyak makan daging ya Mas Mujianto. Kalau perutnya nggak terbiasa makan daging, biasanya tempe loh. Nanti kaget dia. Ini apa ini gitu, apalagi banyak-banyak gitu kan. Kaget nanti. Tuh, jadi jangan banyak-banyak. Pak Surono di mana itu Pak Surono? Di tempatnya Pak Acu, Gus. Iya, di sana sambil nikmati pecel mesti pagi-pagi gini. Enak nih. Ini Gus. Oke, terus semua sehat? Mana Banjarnegara, Pak Lektul? Semua Sehat, sehat? Gus. Jakarta, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Manyaran. Gus, alhamdulillah. Nyembelih berapa kemarin Manyaran? 2, Gus. Sekarang udah habis atau disate semua nih? Nggak tahu Mas Yoyo Cepu itu nyembelih apa ya? Oke, Alhamdulillah. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa memang tidak bisa ya kita itu menunda atau mengganggu jadwalnya Allah. Kalau orang yang sudah mati, meninggal ya, meninggal itu sudah selesai, terputus semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi ya. Justru di situ letak uniknya sistem kehidupan yang dibuat Allah. Siklusnya itu jelas ya. Dari alam arwah, ketika manusia masih di alam ruh, dijanji bahwa kamu harus menuhankanku, kata Allah. Kemudian lanjut, kita waktu itu menjawab, nggih Gusti, bala syahidna. Lalu kita di rahim ibu, di alam arham. Ketika di alam arham, kita juga masih suci ya. Lalu ditentukan oleh Allah, gambaran kita hidungnya seberapa, kulitnya warna apa, kan gitu. Ini lahir dari rahim ibu bersuku apa, kan? Di rahim ibu, di alam arham, kemudian lanjut ke alam dunia, lahir, cower. Sudah lahir. Di alam dunia inilah kita diuji oleh Allah. Satu-satunya tujuan kita Allah menciptakan manusia itu adalah untuk menyembah. Dan ujian menyembahnya itu ada di alam dunia. Apakah dia benar-benar menyembah atau tidak, itu ujiannya itu di alam dunia. Ya. Jadi pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Nah, apakah manusia menyembah dan tidak itu diuji di dunia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah zat yang menciptakan hidup dan mati liyabluwakum untuk menguji kalian. Ya, ayyukum siapa di antara kalian ahsanu yang paling baik amalnya. Diuji. Termasuk ujian itu adalah ketika dia dipanggil untuk taat. Ketika dia dipanggil untuk meninggalkan larangan. Apakah dia taat? Menjawab. Gitu. Apakah mematuhi? Gitu kan? Maka ini innama yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya orang-orang yang mematuhi, menjawab seruan Allah. Yastajibu itu menjawab artinya. Yastajibu menjawab seruan Allah hanyalah alladzina yasma'un. Orang-orang yang mendengar. Tapi
bahasa mendengar ini tidak bisa kita maknai hanya mendengar dari telinga, ya kan? Karena banyak juga orang yang punya telinga, tapi tidak untuk mendengar. Secara lahir mendengar, tapi hatinya menutup diri. Nah itu yang kemarin beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan tentang walahum adanu la yasma'una biha. Mereka punya telinga la yasma'una biha, tidak dipakai untuk mendengar. Telinga apa maksudnya? Ya telinga hati, wong tiap hari kadang yang mendengar seruan kok. Tapi tidak dilaksanakan karena hatinya tidak mau mendengar. Jadi yang dimaksud di sini alladzina yasma'una adalah yang dua-duanya mendengar. Telinga lahirnya mendengar, telinga batin atau hatinya juga mendengar. Nah itu baru kemudian bisa yastajibu, mematuhi, mendengar seruan kebaikan itu. Sementara wal mauta, orang yang mati, itu nanti ya ba'athuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Nah, orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Ya. Jadi ketika dibangkitkan oleh Allah itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk apa ya, untuk mundur. Makanya kesempatan untuk yastajibu, kesempatan untuk mematuhi perintah Allah itu ya hanya ketika kita masih yasmaun, mendengar ini. Ketika masih yasmaun. Nah, iya. Ketika masih yasmaun. Karena apa? Ketika sampai nanti sudah meninggal, itu mendengar seruan tidak bisa, sudah tidak bisa. Jadi ketika sampean kan jelas itu dalam Quran itu jelas menjelaskan bahwa kalimat innaka la tasmi'ul mauta, kamu tidak bisa menjadikan orang yang mati mendengar, itu banyak ya. Coba ya. Artinya apa? Ketika nanti sudah meninggal, manusia itu sudah selesai, sudah tidak bisa mendengar seruan lagi. Kasep. Berarti kesempatan kita untuk taat kepada Allah ya hanya pada saat hidup ini, pada saat kita masih seger-meger ini, gitu loh. Makanya kan Allah berfirman berkali-kali, ya kan? Persiapkan kehidupan kamu sebelum mati, bersedekahlah sebelum mati, dan seterusnya. Tapi ini saya sampaikan ya dulu ya semuanya, bangun ya. Kemen bersedekah dan sebagainya itu harus di tanah yang subur loh ya. Karena banyak juga yang bersedekah, niatnya baik. Tapi karena tempatnya itu tidak subur, mungkin gersang, mungkin berminyak, mungkin berbatu, ya kan? Mungkin terlalu banyak telur, mungkin terlalu banyak penyakit atau gulma dan sebagainya, sehingga meskipun bercocok tanam menabur benih sebanyak mungkin di sana ya nggak berbuah gitu. Oh, iya benar itu. Jadi hati-hati ya, tidak semua. Tapi kembali lagi, semua itu lakukan sebelum mati. Karena begitu sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk perbaikan diri. Tidak ada, sudah. Apalagi kok kemudian menyeru, mengajari orang yang sudah mati. Tidak bisa, Mas. Tidak ada. Coba ya, kalau nggak salah. Coba dibuka di surat An-Naml ayat 80. Surat An-Naml ayat 80. Monggo dibuka, dipersani saran-saran. Namun An-Naml itu surat semut. Surat semut An-Naml ayat 80.
Pin Gus. Oh, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Shadaqallahul adzim. itu ya. Jadi orang yang hidup, tuli tadi maksudnya bukan kok kupingnya lahir ini, tuli hatinya, orang yang masih hidup itu ya, mendengar seruan enggak mau. Orang yang mati apalagi? Lah kok sampean ajari gimana orang mati di dalam kubur kok sampean ajari? Nanti kalau kamu ditanya malaikat gini, loh, ya apa sih ini loh? Nggak bisa Mas. Gimana? Ini sudah telat. Kita ngajarin orang untuk taat sama Allah itu ya ketika masih hidup. Ada ayat lagi. Tadi yang dibaca Bu Yayan, Bu Mila adalah An-Naml ayat 80. Sekarang coba buka lagi betapa pentingnya kita mentaati Quran ya. Surat Ar-Rum ayat 52. Coba dibaca. Surat Ar-Rum ayat 52. Biar nggak dikira saya bikin-bikin. Surat Ar-Rum ayat 52. Pun, ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. Shadaqallahul adzim. Bersama persis seperti yang dibaca Bu Mila tadi. Jadi yang hidup pun sudah tuli pendengaran hatinya, apalagi yang mati tidak bisa membaca kebenaran, tidak bisa ya. Jadi orang yang mati itu tidak bisa mendengar ya. Maka kamu tidak mungkin dapat menjadikan orang yang mati mendengar, orang yang tuli yang meskipun hidup, hati tulinya hati mendengar. An-Naml ayat 80, Ar-Rum ayat 52. Ada lagi. Coba dibuka surat Fatir ayat 22. Surat Fatir ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Shadaqallahul adzim. Coba toh. Kalau Nabi Muhammad SAW itu kurang sakti apa? Kurang dekat apa sama Allah? Coba toh. Kurang dekat apa? Loh gitulah disampaikan. Tadi dibaca Mas Des. Dan engkau Muhammad, kata Allah. Muhammad yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup membuat orang yang dalam kubur itu mendengar. Loh. Lah kok sekarang Gus cuma kayak saya mau ngajarin orang di dalam kubur itu ya ceritanya. Itu Nabi Muhammad. Itu loh. Ya, loh. Bukan saya ini yang ngomong, siapa? Allah. Nggak percaya. Satu lagi. Ya kan? Jadi dalam surat Fatir tadi ayat 22 dan banyak lagi ayat-ayat yang lain termasuk bahwa Allah lah yang mewafatkan kita. Allah lah yang membuat kita hidup dan membuat kita juga yang mati. Tapi itu tadi, semua akan dikembalikan kepada Allah dan batas waktu itu tolong diperhatikan. Kita ini punya masa kadaluwarsa. Perintah dan larangan juga punya masa kadaluwarsa. Jangan diawur aja, gimana? Yang punya bab bikin aturan itu Allah loh dulu. Jangan mau bisa, kenapa dulu ya? Terus gitu untuk apa ujian? Gini loh, Semen ya, ketika masih ingat ya, dulu ketika SD dulu. Ketika begitu masuk ruang ujian, di lembar soal, di lembar jawaban itu lah ya ada loh. Tanggal, nama, pelajaran. Terus ada itu waktu ya, waktu ujian. Di situ ditulis apa? 60 menit, kadang 120 menit. Loh,
Itu yang bikin batasan waktu penyelenggara ujian, Pak Guru, Bu Guru. Karena yang berhak membuat ujian memang Pak Guru, Bu Guru. Kita begitu sudah nyampe, itu jamnya mau nyampe, mau selesai. Ada yang udah apa-apa, nanti aja dikerjakan setelah jam selesai. Begitu terus semua disuruh mengumpulkan jawaban, terus sampean karena lulusan pondok mana, terus boleh ini dibawa pulang, dikerjakan di rumah gitu. Ya enggak ono masih ceritanya gitu itu. Sampean juga gitu, saya dan zaman ini kata Allah yang tadi saya baca dalam surat Al-Mulk ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ialah Allah zat yang menciptakan hidup dan mati, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Lu diuji, ada batas waktunya dalam lembar jawaban soal itu, ada batasnya. Oh, si Pak Ijo 60 tahun, si Juminten 80 tahun. Ada semua lembar jawaban kita masing-masing. Loh, begitu sudah masuk 60 tahun, terus sang pengumpul jawaban datang, malaikat Israel, terus sama, enggak apa-apa, nanti kata Ustadz Sambian, enggak apa-apa, nanti setelah itu dikirimi lagi jawabannya. Nah, iso masih. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Jadi ketika sudah mata, kata Allah, ibnu Adam, anak cucu Adam itu in qata'a, putus semua amaluhu, amalnya. Hubungan tadi ujian jawaban setoran tidak bisa. Tapi ada 3 yang bisa. Apa? Sedekah jariyah, itu pun dilakukan pada saat masih hidup, bukan setelah mati. Yang kedua adalah anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh loh ya. Artinya anak soleh ini karena orang tuanya soleh. Karena kalau anaknya soleh, orang tuanya nggak soleh, nggak bisa juga nyambung. Artinya berarti anak soleh ini juga tanaman kesolehan yang dilakukan, diteladankan oleh orang tua yang soleh saat masih hidup, lagi-lagi masih hidup. Yang ketiga adalah ilmu yang manfaat, atau sebaliknya yang kedua ilmu manfaat. Ilmu manfaat ini maksudnya lagi-lagi juga sampean punya ilmu manfaat, sampean amalkan, sampean teladani kepada murid atau orang yang sampean dakwai, lalu orang itu mengamalkan atas teladan sampean ketika masih hidup, lalu pada saat sampean meninggal, orang ini beramal, dia dapat pahala, sampean juga dapat pahala. Sehingga semuanya adalah apa yang dilakukan ketika masih hidup. Gitu loh, sehingga tidak bisa sudah sampean berharap bahwa, nah kalau semuanya bisa dilakukan setelah mati dikirimi, lah untuk apa kita baik-baik hidup ini, jelek aja nanti dikirimi setelah mati. Itu akhirnya sistem kehidupan ini rusak kalau dengan model begitu. Maka Allah menegaskan kepada kita ini bahwa karena Nabi Muhammad SAW pun dikatakan Allah begitu ya. Tidak bisa Muhammad kamu membuat orang yang mati itu mendengar. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala yunzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Orang-orang yang tidak percaya itu mengatakan, kenapa sih nggak diturunkan aja kepada Muhammad itu mukjizat kayak nabi-nabi dulu bisa membelah lautan? Mungkin ya. Mereka nginginnya gitu. Kenapa sih nggak diturunkan mukjizat yang hebat, misalnya Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang mati kayak Nabi Isa? Mungkin gitu. 1, jika pun diturunkan, ada begitu, mereka juga nggak akan beriman. Itu hanya omongan mereka saja. Yang kedua, Quran itu sebuah mukjizat, tapi mereka juga nggak melihat sebagai mukjizat. Jadi percuma. Kata mereka nggak tahu kok walakinna ya'lamun, walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Mereka itu nggak tahu bahwa sebenarnya sudah banyak mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, cuma tidak jenisnya, modelnya tidak seperti mukjizat para nabi sebelumnya. Gitu. Tapi mereka nggak akan tahu. Toh kalaupun misalnya dibikin
seperti itu. Nabi Muhammad punya tongkat yang bisa jadi ular apa mereka percaya langsung? Enggak, gitu loh. Enggak selalu. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan ada yang menguji bertanya berapa tiang masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad menjawab dengan tepat, mereka percaya? Enggak juga. Gitu loh ya. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Jadi kata Allah, tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada satupun yang kami luputkan dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka akan dikumpulkan. Jadi ada burung yang terbang, ada binatang yang melata. Dabah itu dianggap binatang melata. Dabah semuanya dalam catatan Allah. Semuanya sudah tertulis senarionya dalam kitabnya Allah, dalam Lauhil Mahfudz. Ya sama, mereka juga umat-umat seperti kalian juga. Jadi Allah Maha tahu, Maha teliti, Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha berkuasa atas semua itu. Oke? Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Nah, silakan. Untuk kebanyakan sate heman ini. Gus, sekarang lagi di mana, Gus? Saya belum sempat nikmati sate di Denpasar kemarin habis dari khutbah di Polres. Terus kemudian ke pondok ikut nyembelih satu sapi. Langsung ke bandara untuk ada misi di Mabes ini selama 3 hari nanti. Lalu balik lagi. Insya Allah hari Kamis atau Rabu sore balik lagi ke Bali. Kemudian Sabtu sama Ahad diajak ngotbon dulur-dulur Denpasar Tabanan tuh. Ya. Saya datang malah Gusnya pergi. Lah gimana? Oh memang saya ini apa ini? Mana emprit saya ini. Memang hidup saya begitu. Maka silakan, ada yang mau tanyakan, silakan tentang ayat ini. Kalau mau topik lain juga boleh yang bisa kita diskusikan beberapa menit ke depan. Ada Gus tentang ayat korban. Silakan, Pak Dol. Ini umpama apa korban itu diganti dengan uang terus dikorbankan, dibagi-bagi uang itu boleh enggak? Seperti zakat dari zakat kurma diganti di sini padi. Kan termasuk juga diserahkan kepada fakir miskin atau bagi-bagikan. Tidak boleh, Pak. Jadi kalau korban itu beda dengan sedekah lain, misalnya sedekah zakat atau sedekah zakat atau sedekah ya beda. Karena korban itu wajib hukumnya mengalirkan darah. Jadi hukumnya lah itu wajib mengalirkan darah dan harus dalam bentuk daging, bukan dalam bentuk uang. Jadi pembagiannya pun dalam bentuk daging ya. Jadi itu yang terpenting. Beda dengan baik zakat fitrah berupa beras nanti bisa dibelikan gitu ya,
atau sedekah yang bisa kemudian dimanfaatkan dalam bentuk lain. Tapi kalau khusus untuk ibadah kurban itu harus dalam bentuk daging dan harus mengalirkan darah. Memang rukun syaratnya begitu. Jadi karena ini terkait dengan pertama simbolisasi mengikuti dulu Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Yang kedua juga ini terkait pangan sebenarnya. Terkait pangan di mana pemerataan dulu memang orang-orang yang miskin itu kan jarang makan daging ya. Kayak kita waktu kecil itu makan ayam itu kayak mungkin setahun sekali belum tentu gitu. Beda dengan sekarang ya. Sehingga itu kayak pemerataan ben wong-wong sing nggak tahu nggak pernah makan enak itu ya sesekali makanlah. Itu pemerataan pangan. Tapi memang benar Pak Lidul tadi. Sebenarnya kalau sekarang itu kan daging itu sudah hampir semua orang makan ya. Jadi tidak lagi seperti dulu yang daging itu sangat jarang orang yang bisa dan mampu makan daging sehingga pemerataan bahan makan berupa daging itu menjadi manfaat dari Idul Kurban satu diantaranya. Tapi sekarang itu memang sudah begitu sehingga kalau ada usulan atau pertanyaan seperti Pak Lidul itu secara sosial memang manfaat gitu ya kalau misalnya dibagikan dalam bentuk uang atau apa. Tapi secara syariat memang tidak boleh karena memang belum ada istilahnya kias atau sandaran jurisprudensi hukumnya tidak ada. Sejak dulu ya memang syarat dan rukun dari ibadah kurban itu ya harus penyembelihan dan harus berupa daging yang dibagikan. Oh ya, makasih. Ada lagi? Izin tanya. Ya Pak Murtono. Gus, dari anglar masalah napa niku. Atus ndek wau sedekah nggih. Niku kula pun nyandangi niku tiyang sepuh kula piyambak. Sedekah sebelum mati. Tapi mriku tapsih melaksanakan kalau memang sudah diberitahu dan masih ngotot ya sudah. Kedua adalah didoakan pun, didoakan daripada nanti hatinya sakit tambah nanti nggak iso makan daging. Karena untune loro kan kalau sakit itu. Nah, daripada untune loro karena mikir sing gak kena dikandani, saiki didongakno karo makan daging. Nah, yang nggak bisa didongakno diteri daging bendino. Nah, itu wis ngoten mawon, pokoke didongakno sing gak kena dikandani didongakno. Apa Mas Ponorogo? Tanya Gus. Ya. Kan kebanyakan kadang-kadang begini Ponorogo ini kan wonten jamaah di luar jamaah yang ikut kurban Gus. Tanya makasih kepada kurban. Kasih sambil Gus, sambil ya kurban. Anu sama pulsanya ente toh. Mimpi Gus. Ya gimana? Mama ada kurban, ada jamaah yang dari luar jamaah itu kurban kambing. Ya. Sebagai yang kurban itu dikasih imbalan, dikasih ambil dari kambing yang lain. Terus kenapa? Itu hukumnya boleh nggak Gus? Ya enggak, karena memang daging sohibul kurban istilahnya, sohibul kurban dan keluarganya itu berhak menikmati sebagian dari kambing. Jadi sebenarnya gini, daging kurban itu dibagi 3 ya. Pertama, sepertiga untuk sohibul kurban dan keluarganya yang berkurban itu, yang sepertiga untuk fakir miskin, ya, fakir miskin. Terus yang ketiga sepertiga lagi itu untuk tetangga kerabat. Memang zaman dulu itu kurban itu ya dia sembelih sendiri gitu loh ya. Kurban itu dia dulu nggak ada dikumpulkan di masjid atau apa ya. Dulu itu kurban itu memang
orang berkorban, niat korban, dikumpulkan sendiri, digorok di rumah sendiri, kemudian sepertiga dia makan bersama keluarganya, sepertiga diberikan fakir miskin, sepertiga diberikan tetangga dan kerabat. Itu simpelnya korban dulu memang begitu. Zaman Nabi itu kan memang kebanyakan orang Arab kan memang berternak. Itu. Sehingga mereka ketika ada korban, saya mau korban kambing, ya sudah dia ngambil korban terbaik, kemudian dia sembelih sendiri, berdoa kepada Allah, saya berkorban untukmu ya Allah, sepertiga untuk dia dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga dan kerabat gitu ya. Nah, itu jadi memperhatikan hal-hal, tapi ada kondisi khusus. Kalau misalnya hubul korban untuk mengutarakan pembagian kepada orang lain, tidak sampai sepertiga. Ada juga yang sohibul korban, misalnya enggak usah, saya sudah untuk semua fakir miskin sama tetangga kerabat aja. Ya monggo, boleh aja. Gitu. Tapi jangan kok kemudian korbannya kambing A, ngambil sapilnya dari kambing B, enggak boleh. Enggak boleh, gimana? Jadi misalnya kambing A, yang korban sampean atau sampilnya ngambil dari kambing B. Ayo sampean enak. Wong korbane kuru terus juga ngambilnya dari kambing sapi yang gemuk. Wah, repot. Kambingnya harga 2,5 juta, terus ngambil sampil dari kambing harga 4 juta. Itu namanya dagang, bukan korban. Gimana? Nggak boleh ya. Izin Gus. Ya Bu Tanti. Jadi tanglet Gus, masalah korban juga. Itu sebenarnya. Masalah korban itu di tetangga saya yang lama itu yang rewang membantu korban-korban itu mendapat jatah sendiri dan nanti masih dikasih lagi, itu gimana Gus? Nggak boleh Bu. Jadi ya itu simpelnya gitu tadi itu. Jadi korban itu dibagi 3. Sohibul korban dia sendiri, sepertiga fakir miskin, sepertiga tetangga kerabat. Kalau tetangga itu mau bantu dan sebagainya, ya dia masuk fakir miskin atau dia masuk tetangga gitu aja. Ya bagiannya cuma 1 gitu aja. Itu jangan banyak-banyak, itu namanya ragus, nggak boleh. Itu mengambil bagian orang lain. Termasuk panitia ya. Panitia itu juga begitu. Panitia itu hanya boleh makan setelah atau pada saat daging kurban itu dibagikan dan dia mendapat entah sebagai fakir miskin atau sebagai tetangga kerabat ya. Anggap aja tetangga kerabat yang membantu, tapi dia statusnya itu sebagai tetangga kerabat, bukan sebagai panitia lalu minta upah. Nggak boleh panitia minta upah, itu gimana? Hukumnya haram apa gimana Gus itu? Memang tidak ada hukum haram dan lain sebagainya, tetapi memang itu harusnya sangat dihindari. Tapi ya, kalau itu ternyata bukan haknya dan dimakan ya haram. Itu kan. Oke, matur suwun Gus. Apa Pak Warso? Izin Gus. Ini masih di korban. Alhamdulillah yang lain sudah jawabnya hampir sama. Pertanyaannya hampir sama. Mbak Cici. Ya silakan. Sudah sama jawab Alhamdulillah. Jadi tanggal niki Gus, ada yang ekstrim. Ada yang ekstrim. Loh, kan saya menyampaikan seperti yang Gus sampaikan. Loh, gimana orang korban itu begitu disembelih mau dimakan sendiri semuanya enggak apa-apa kok gitu. Itu pripun Gus? Ngapunten. Ya, dia mungkin pakai hadisnya siapa enggak tahu saya. Nah, kalau korban dimakan sendiri semua ya monggo aja, kalau memang dia dapat hadis dari siapa ya monggo. Yang saya dapat sejak dulu sampai sekarang kurban itu ya dibagi 3 itu. Sepertiga untuk dirinya, fakir miskin, dan juga untuk tetangga kerabat. Ya kalau memang dia mau dimakan sendiri loh, ya terserah. Nah, semakin kesini kan memang semakin banyak yang aneh-aneh kayak gitu. Ya monggo aja. Cara saya hitung ya. Kalau misalnya korban dimakan sendiri ya gimana wong filosofi dari korban itu memberikan apa yang dicintai untuk orang lain, untuk Allah kok terus dimakan sendiri, itu gimana? Ya monggo aja kalau habis ya makan sendiri, nggak usah bilang itu korban.
bilang aja syukuran selesai. Kalau dijual itu kepala sama kulit pada dijual itu gimana, Gus? Tidak boleh, Bu Tanti, tidak boleh. Itu harus dikonsumsi habis. Harus dikonsumsi habis ya. Jadi Pada dijual. Nah, itu yang jual itu panitianya itu dosa enggak dia ya? Wah, ya pokoknya saya bilang enggak boleh tentang dosa dan enggak, itu urusan Allah, artinya itu secara hukumnya memang enggak boleh. Nah, kalau dia sudah dibilang sama Allah enggak boleh lalu masih dilanggar, ya terjemahkan sendiri kan gitu. Ya. Ngendikane gini, Gus. Kan dikasihkan anak yatim piatu juga uangnya, makaten, Gus. Ya, sama dengan pertanyaan Pak Haji Abdullah tadi. Kalau memang boleh dalam bentuk uang, ya sejak awal aja, kemudian nggak pakai disembelih lalu diberikan dalam bentuk uang. Kan gitu. Gitu. Kenapa disembelih? Ya karena memang harus dalam bentuk makanan. Gitu. Oke. Gus, kulitnya dimakan gimana? Makan kulit itu, Gus? Bisa, ini saya lagi mau makan kulit ini sebentar lagi. Ini di lemari sudah ada kulitnya ini. Enak itu Bu Dia, sampean itu orang Australia enggak tahu kulitnya enak. Bawain aku, Gus, pengen tahu makan kulitnya kambing. Namanya cecek. Siapa yang pernah tahu cecek? Coba cecek. Siapa yang pernah tahu cecek? Enak. Enak itu. Namanya kikil itu sebagian diantaranya ya kulitnya itu disesep-sesep gitu. Habis ini makan ini mesti semua ini. Wes, naik makan itu. Budia masih di Denpasar. Siap, Gus, masih. Tapi di Sanglah. Coba ke pondok minta Mbak Saro mana kikil sama kulitnya. Nanti lah sampean bawa pulang ke Australia nanti ya. Nanti siang saya ke sana ini, Gus. Nah, itu maka dimakan siang-siang di bawah pohon mangga besar itu di depan tanaman padinya Pak Nyoman itu. Wah, nambah itu. Siap. Oke, saya rasa itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, kita ini sebenarnya lebih banyak herbivora ya. Kita ini lebih banyak ke arah sistem pencernaan kita itu sayuran. Jadi kalau kita terlalu banyak karnivora itu nggak cocok. Makanya kita ini omnivora, ya kadang daging, ya kadang sayuran. Tapi kita sebenarnya lebih condong ke sayuran. Sehingga alat-alat pencernaan kita, usus besar, usus kecil, itu semua didesain Allah untuk tidak mencerna daging secara berlebihan. Sehingga sebaiknya kita tidak banyak berlebihan. Tapi pagi ini bolehlah makan banyak. Sate-sate gitu ya. Ayo. Semoga Allah menyehatkan kita semua, jasmani rohani kita. Amin. Dan dunia akhirat kita fitnya wal akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal akhirat. Astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt. Wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna. Astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم ادع عنا البلاء والوباء والحسدين من الجن والشياطين كفار ربنا نجنا ولينا صالحين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Arhamna bil Qur'an.